Surabaya memiliki ikon yang unik berlambangan ikan sura yang berarti adalah ikan hiu dan baya artinya buaya. Mitos yang beredar menceritakan bahwa di lautan luas sering terjadi perkelahian antara hiu dan buaya tersebut. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sehingga setelah berkali-kali berkelahi belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Mereka pun akhirnya mengadakan kesepakatan untuk berdamai. Mitos lain menyebutkan bahwa makna sura berarti jaya atau selamat, baya artinya bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Khusus di Provinsi Jawa Timur ini, kita banyak memiliki tinggalan-tinggalan yang termasuk dalam cagar budaya. Untuk perlu diketahui bahwa yang tergolong cagar budaya itu adalah salah satunya benda, kemudian juga ada bangunan, kemudian ada struktur, kemudian ada kawasan, dan juga ada yang disebut situs atau area yang diduga mengandung tinggalan cagar budaya. Selanjutnya, di dalam melakukan atau mengembangkan pelestarian cagar budaya atau tugas daripada Balai Pelestarian Cagar Budaya ini, kami tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri, tetapi kami bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini dinas-dinas yang menangani tentang kebudayaan. Di samping juga itu kami sering bekerja sama juga dengan para komunitas-komunitas yang benar-benar memahami tentang cagar budaya tersebut. Sebagai kota yang disebut sebagai kota pahlawan, tak heran ketika kita melihat bahwa Surabaya memiliki landmark unik yang disebut sebagai Monumen Kapal Selam atau disingkat Mon Castle. Bangunan bersejarah lainnya yang penting dikunjungi di Surabaya adalah Masjid Al-Rahmat, terletak di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Keunikan bangunan ada pada arsitektur pilarnya, mulai dari gapura, teras masjid, ruang imam, berbentuk bulat menyerupai daun semanggi. Karena dulunya kawasan ini banyak pohon semanggi, bila menguning seperti bunga-bunga yang berwarna kuning. Pendirian bangunan masjid pertama kali dilakukan oleh salah satu wali Songo bernama Sunan Ampel, hanya memakan waktu 1 malam saja, hingga dinamakan Langgar Tiban, merupakan masjid tertua di Jawa Timur yang hanya berbahan material bambu pada abad ke-14. Pada awalnya Sunan Ampel bermaksud melintas di Kembang Kuning melalui Sungai Berantas menuju Majapahit. Ia pun singgah sambil menyebarkan agama Islam di sana. Pada tahun 1967, langgar ini diubah menjadi Masjid Al-Rahmat, nama lain dari Sunan Ampel. Wujud asli awal masjid ini diabadikan melalui relief dinding masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Haji Ahmad Muryadi. Saya Imam Rawatib di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Keseharian saya juga menjaga daripada keberadaan waktu-waktu sholat di Masjid Rahmat ini. Perlu diketahui, Masjid Rahmat ini adalah masjid sejarah, masjid pertama tertua di Surabaya. Masjid Rahmat ini yang membuat adalah Raden Ali Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel. Sebelum Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel ini mendirikan Masjid Ampel, Sunan Ampel ini mendirikan masjid yang dulunya sebelum masjid adalah Langgar Tiban. Sebagaimana yang ada di profil ini adalah Langgar Tiban yang dibangun oleh Sunan Ampel hanya dalam waktu semalam. Di dalam perjalanan Sunan Ampel dari Mojopahit menuju ke Masjid Ampel, beliau mendirikan langgar ini. Setelah mendirikan langgar ini, beliau pula sampai ketemu dengan namanya tokoh yang ada di sini, tokoh masyarakat yang bernama Ki Wiro Saroyo.
Nah, dari Ki Wiro Saroyo ini akhirnya Ki Wiro Saroyo ikut jejak daripada Sunan Ampel untuk masuk agama Islam. Sampailah di sini hubungan Sunan Ampel dengan Ki Wiro Saroyo tidak sampai di situ saja, sampai Ki Wiro Saroyo ini mempunyai putri yang bernama Nyi Karimah, dipersunting oleh Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel ini menjadi menantu daripada Ki Wiro Saroyo yang saat ini dikenal dengan nama makam Mbah Karimah. Mbah Karimah itu aslinya adalah Ki Wiro Saroyo, jadi mertua daripada Sunan Ampel. Insya Allah yang setiap tahun dilaksanakan Khol Mbah Karimah di Masjid Rahmat ini. Nah, adapun peninggalan-peninggalan Sunan Ampel yang ada di Masjid Rahmat ini, saat ini ada dua. Satu, kamar tempat riadohnya Sunan Ampel. Untuk munajat pertama beliau menyebarkan berdakwah agama Islam di Surabaya, yaitu di tempat di belakang saya ini. Yang kedua adalah sumur yang masih ada, nanti bisa kita saksikan wujud daripada sumur yang dibikin oleh Sunan Ampel sendiri. Maka saya mohon, saya harapkan bila ingin bermunajat, ingin berdoa, mari silahkan, kami dari Masjid Rahmat terbuka untuk siapapun, baik dari lokal maupun daripada musafir-musafir yang ada di luar sana untuk bisa berziarah baik di makam Mbah Karimah, Ki Wiro Saroyo maupun di Masjid Rahmat. Di Surabaya juga terdapat bangunan heritage yang sangat fenomenal dan terkenal, yaitu Hotel Majapahit. Bangunan ini memiliki sejarah kepahlawanan di kota Surabaya yang dibangun sejak tahun 1910 oleh Sarkis berkeluarga. Yang menjadi ikon hotel ini adalah peristiwa 10 November, sejarah perlawanan pemuda Surabaya terhadap penjajahan Belanda dan perobekan bendera Belanda menjadi sangsaka merah putih di atas tiang bendera hotel tersebut yang dulunya bernama Hotel Orange. Bangunan hotel masih mempertahankan keotentikan bangunan dan perabotan-perabotan zaman dulu yang tak pernah lapuk dimakan usia. Hotel Majapahit didirikan di tahun 1910 oleh Sarkis Brothers. Pada waktu itu hotel ini bernama Hotel Orange. Dan sebetulnya di hampir periode yang sama, Sarkis Brothers membangun juga beberapa hotel di Asia Tenggara. Selain Hotel Majapahit, adalah Raffles di Singapura, Orient Hotel di Penang, dan The Strand di Yangon. Hotel Majapahit adalah hotel heritage atau hotel cagar budaya nasional kelas A yang, hotel semacam ini sudah sangat langka di Indonesia khususnya, dan kalau dilihat dari value-nya sangat tinggi. Kembali dilihat dari sejarah, tahun 1910 jadi Hotel Oranye, kemudian tahun 1944 hotel ini menjadi Hotel Yamato,
pada saat itu Jepang mengokupasi Indonesia. Dan pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, hotel ini diambil alih oleh negara Indonesia dan menjadi Hotel Merdeka. Kemudian hotel ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa, di mana pada tanggal 19 September tahun 1945 terjadi perobekan bendera Belanda dan menjadi tonggak sejarah, tonggak dari Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 10 November 1945. Dan kalau kita jalan-jalan di Jalan Tunjungan, bisa kita lihat ada plakat keterangan bahwa persis di atasnya itu adalah terjadinya perobekan bendera Belanda merah putih dan warna birunya disobek oleh pemuda-pemuda Indonesia di zaman itu. Kemudian hotel ini diserahkan kembali ke Sarkis Brothers, keluarga Sarkis, dan hotelnya berubah dari Hotel Merdeka menjadi Hotel LMS. Dan kemudian di tahun 1972 hotel ini berubah menjadi Hotel Majapahit dan pernah dimanage oleh Mandarin. Kemudian tahun 2021 baru menjadi Hotel Majapahit M Gallery. Kemudian di saat-saat itu tepatnya tahun 1932 sebetulnya adalah peresmian dari lobi bagian depan hotel ini. Yang datang pada saat itu adalah Prince Leopold dan termasuk bintang komedi terkenal Charlie Chaplin, ya. Dan hotel ini sekali lagi adalah aset sebetulnya sangat berharga, di samping bangunannya yang bernuansa Art Deco dan muatan sejarah hotel ini. Hotel ini bisa dikatakan DNA-nya adalah heritage, dan ke depan akan tetap dijaga sedemikian, tidak akan ada perubahan. Apalagi ini adalah cagar budaya kelas A, dan maintenance ataupun renovasi, mungkin lebih tepatnya refreshment, karena kita tidak boleh merubah bentuk bangunan. Kemudian paling kita lebih refresh sebetulnya. Kita barusan merefresh lobby, sekarang lebih bright, ya. Kita ganti karpet, furniture dan sebagainya, tapi stylenya masih sama dan memang harus kita akan jaga. Demikian juga dengan kamar, ya. Kemudian bicara originalitas, di sini memang banyak sekali barang-barang yang masih ada sejak tahun 1910, dan itu akan kita jaga tetap seperti ini. Sebagai hotel yang memiliki sejarah kemerdekaan yang berharga di Surabaya, Hotel Majapahit menjadi kawasan cagar budaya yang dilindungi. Pemilik hotel maupun pihak manajemen menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sekitar kawasan hotel, baik ruangan kamar, taman, dan berbagai fasilitas, juga perabotan-perabotan tua secara detail. Tentunya biaya perawatan Hotel Majapahit tidak sedikit, sehingga untuk bermalam di hotel bertaraf internasional ini tidak murah. Namun,
sesuai dengan suasana cozy yang didapat oleh para tamu selama bermalam di hotel. Semua perabotan dan furnisnya dikonsep bergaya klasik elegan seperti kembali ke masa Eropa zaman dulu. Hotel Majapahit ini menjadi sasaran para komunitas kreatif untuk hunting objek bergaya vintage. Pengunjung sering datang adalah dari Belanda, Inggris, dan negara lain untuk bernostalgia. Sebagai kota yang cerdas dan sering mendapatkan penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable City atau ESC, kategori udara terbersih di kota besar, Surabaya menyediakan Taman Ekspresi sebagai lokasi strategis dan baik untuk relaksasi, bersantai, sambil berekspresi bagi siapapun yang ingin mencari inspirasi. Di Taman Ekspresi yang berlokasi di Jalan Genteng Kalimas, kita bisa melihat berbagai karya seni 3 dimensi dipasang unik sebagai bentuk karya seni rupa bagi para milenial yang keren. Taman-taman yang dibangun di sepanjang Kalimas ini bertujuan pula untuk mengenang sejarah Surabaya masa lalu adalah masih berbentuk kerajaan kecil yang memiliki peran penting karena menguasai Sungai Kalimas sebagai jalur transportasi utama. Karena pentingnya Sungai Kalimas bagi warga Surabaya, maka dibangunlah taman-taman kota yang menarik dan indah dengan beragam fasilitas sambil mengenang sejarah Sungai Kalimas ini. Salah satu kebanggaan kota Surabaya lainnya adalah Kebun Binatang Surabaya yang terletak di Jalan Darmo Wonokromo. Kebun Binatang Surabaya ini pernah dijuluki sebagai kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara yang dilengkapi dengan berbagai spesies satwa yang berbeda-beda sekitar 981 spesies satwa dan hampir berjumlah 2.900 binatang. Harga tiket masuk ke kebun binatang ini adalah Rp15.000 per orang. Sedangkan jadwal pengunjung antara pukul 8 pagi hingga 4 sore. Hewan-hewan langka juga ada di sini. Sejarah keberadaan Kebun Binatang Surabaya pertama kali didirikan di Surabaya ini berdasarkan adanya surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 31 Agustus tahun 1916 nomor 40 dengan menamakannya Kebun Botani dan Binatang Surabaya yang diawali dengan jasa seorang jurnalis bernama HFK Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. HFK Kommer kemudian mendapatkan bantuan para pemodal, maka dibangunlah Kebun Binatang Surabaya yang pertama kali pada tahun 1916 di Kaliondo, kemudian pada tanggal 28 September 1917 pindah ke Jalan Groedo. Selanjutnya pindah lagi pada tahun 1920 ke daerah Darmo. Untuk pertama kalinya pada bulan April 1918, Kebun Binatang Surabaya dibuka dan diberlakukan masyarakat untuk membayarnya dengan karcis. Meskipun sempat bangkrut pada tahun 1940, Kebun Binatang masih dipertahankan. Dalam perkembangannya, Kebun Binatang Surabaya telah berubah fungsinya dari tahun ke tahun. Dahulu hanya sekedar tempat penampungan satwa eksotis koleksi pribadi, berkembang fungsinya menjadi sarana perlindungan dan pelestarian
pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Binatang-binatang koleksi di Kebun Binatang Surabaya pun dari tahun ke tahun, jumlah dan jenisnya terus bertambah, baik berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri, sehingga melengkapi kawanan mamalia, reptil, taman burung, dan sebagainya. Kebun Binatang Surabaya juga melengkapi arena rekreasi dengan menyediakan sarana seperti tunggang gajah, kereta onta, akuarium outbound, wisata perahu, dan sebagainya yang menarik untuk dikunjungi.